Ya, sama, sama. Kembali lagi kita di sebuah official. Podcastnya Kompas. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah baik, sama. Kalau sama sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kabar baik, Bung. Alhamdulillah. Bagaimana ini Bung Ahmad di tempat kerja, Bung? Kawan-kawan buruh di sana bagaimana, Bung? Mengenai kawan-kawan buruh di sana. Kalau kawan-kawan buruh di sana, ya alhamdulillah sehat semua. Terus mengenai permasalahannya itu, alhamdulillah sudah diselesaikan, baik itu yang lama ataupun juga yang baru-baru ini kasus-kasus, tapi ya sudah terselesaikan tidak usah sampai mufakat. Tapi sudah tersebar di kawan-kawan buruh mengenai podcast buruh official ini, Bung, di sana. Kalau mengenai podcast kita ini ya sudah di-share pastinya. Karena kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai podcast kita ini, podcast para kaum buruh. kita Kebetulan sudah ada Bung Kamarudin ya, Bung, ya. selaku koordinator dari media perjuangan Makassar Sulawesi Selatan. Dan kebetulan dia sudah berada di depan kita dan Ya. kita persilakan tayo. Silakan. Bung Kamarudin. Oke, selamat malam bersama. Selamat malam Rahmat. Oke, makasih Bung Rahmat sudah kita sama-sama meluangkan waktu. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bung Rahmat. Iya, jadi ini malam ini kita akan membahas seputaran asal usul terbentuknya podcast buruh official. Iya, keren Bung. Iya, karena utama sendiri ini ya seperti yang kita bicarakan tadi, dia adalah pendiri dari podcast buruh official ini. Kita sama-sama mendirikan podcast buruh. Menarik ya. Cuman yang mau kita tahu dari ide mana kira-kira terbentuk podcast buruh official ini. Ya, mungkin kita selaku anggota dari media perjuangan mungkin tahu bersama Bung Toh, kegiatan podcast kita bukan pertama kali sebenarnya ini. Dulu dari awal-awal bahkan sebelum terbentuk media perjuangan kan kita sudah membentuk namanya podcast. Tuh kemarin media center EPSK ini yang dibentuk sebelum lahirnya media perjuangan itu sempat drop, tidak ada kegiatan yang berlanjut, cuma berapa kali, 2-3 kali podcast itu berhenti Bung, karena ada kendala dan sesuatu, karena mungkin waktu itu ya kita masih kurang orang, jadi tidak ada yang bisa mengurus. Sebelumnya di awal periode tahun lalu di 1 tahun pengurusan pertama media perjuangan setelah dibentuk, yaitu juga kita buat podcast dengan langsung temanya media perjuangan, tapi tidak ada juga progres karena mungkin tidak dirapatkan, kemudian tidak dipersiapkan dengan matang, sehingga tidak ada progres di kegiatan podcast. Ya, baru ini di periode kedua di tahun Struktur begitu. iya tidak struktur, tidak ada, kemudian alat-alat mungkin belum lengkap pada waktu itu. Iya. Makanya mungkin di periode kedua ini baru kita buat langsung dengan nama channelnya itu, nama kegiatannya podcast buruh official Bung, supaya ya kaum buruh itu mengetahui bahwa ini podcastnya buruh, podcastnya kaum buruh, itu bukan podcastnya orang lain, podcastnya kita sendiri sebagai kaum buruh. Dan dilahirkan dari dilahirkan dari buruh, orang-orangnya ini orang-orang buruh semua Bung. luar biasa sekali. Terus pasti nih kawan-kawan juga bertanya nih, Iya Bung. kenapa podcast buruh ini bentuk? Apa sih tujuannya begitu? Ya, podcast buruh ini kan dibentuk tujuannya itu ya untuk menjadikan sebuah wadah buat kawan-kawan buruh itu mendapatkan informasi itu dari podcast ini, karena ini juga sebagai program kerja kita, sama-sama program kerja kita di media perjuangan itu untuk menyampaikan berita, dan tugasnya kita ini sebagai ya bahasanya orang di luar itu wartawan, tapi kita ini sebagai buruh yang berubah nasib di luar jam kerja itu belajar sama-sama untuk membuat sebuah media independen, artinya media organisasi itu menyampaikan berita. Salah satu wadahnya, salah satu tempatnya itu melalui podcast ini, program kerjanya kita melalui podcast buruh official ini Bu. Jadi
kawan-kawan nanti bisa mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan perburuan, berhubungan dengan ketenagakerjaan itu melalui podcast ini, melalui podcast Buru Official. Jadi informasi itu mudah sekali dijangkau di Iya, sekarang kan udah biar tidur orang bisa didapat informasi ya, bisa nonton Facebook, kita kan punya akun Facebook, punya akun TikTok, punya Instagram, kemudian punya akun YouTube, itu semua orang bisa lihat, walaupun pulang kerja capek kerja, pulang kerja istirahat, kemudian mau belajar, mau dapatkan ilmu, ya bisa dia melihat dan menonton melalui podcast Buru Official ini, begitu Bung. Podcast dulu bisa awalnya. Iya, iya podcast Buru Official ini muncul di rapat kerja tahunan, itu di rapat kerja tahunan kemarin di pas 1 tahunnya ini Media Perjuangan. Oh, hari jadi Iya, hari jadi Media Perjuangan itu kan kemarin kita sama-sama memikirkan program kerja untuk 1 tahun ke depan. ke depan dulu, 1 tahun ke depan dulu, apa yang jadi kegiatan program kerja utama untuk merubah ini kaum buruh, khususnya kita di Sulawesi Selatan, apalagi Kota Makassar ini, untuk menyampaikan kepada kaum buruh, bagaimana caranya ini supaya kaum buruh mengetahui semua hak-haknya, mengetahui permasalahan-permasalahan yang nanti solusinya itu bisa didapatkan melalui media ini, melalui podcast ini. Nah, makanya kawan-kawan pada waktu itu, pada malam hari itu waktu rapatnya, ya kita bikin usulan, siapa yang mau mengusulkan nama? Tuh, siapa yang mau mengusulkan nama? Kebetulan hari itu dari beberapa dia diwakili juga oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Cabang, baik maupun AI pada hari itu, sama seluruh kawan-kawan media, lahir sebuah nama, yaitu podcast Buru Official. Kenapa? Karena podcast Buru Official ini sebagai ciri khas, sebagai tanda bahwa podcast ini memang dikhususkan untuk buruh, utamanya untuk kaum buruh, karena nama buruh itu tercantum namanya di dalam podcast Buru Official, berarti tim sebuah buruh yang melakukan sebuah kegiatan podcast, begitu Bu. Jadi podcast buruh ini dia di istilah di backing lah dengan teman-teman media di begitu. Kawan-kawan kan kita ini sebagai host, kita sebagai fotografer, editing, bahkan yang mensosialisasikan podcast ini kepada seluruh masyarakat, itu kawan-kawan buruh, penggerak utamanya itu ya kawan-kawan Media Perjuangan dari pilar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia itu melalui wilayah Sulawesi Selatan. Jadi kita kan Media Perjuangan itu banyak juga, ada kurang lebih 20 lebih di wilayah tertentu kayak Jawa Timur, Jawa Barat. Ya kita ini yang berada di tengah Indonesia, ya di Sulawesi Selatan, itu membuat sebuah program kerja ini ya khususnya untuk menyampaikan kepada masyarakat, khususnya dulu lah untuk Sulawesi Selatan melalui podcast buruh ini. Jadi namanya itu kita cantumkan memang buruh, supaya kaum buruh itu, kaum pekerja itu mengetahui bahwa ini ketika kita mau ada masalah tempat kerja tentang buruh, tentang ketenagakerjaan, kita carinya di podcast Buru Official. Karena kita punya program-program kerja di podcast buruh sendiri juga ini. Ada lagi program kerjanya terkhusus podcast Buru Official. Gitu. Jadi untuk teman-teman buruh yang mau apalagi menambah wawasan ataukah pengetahuan, tinggal mencari akun-akun podcast buruh begitu. Tinggal cari akun podcast buruh, kan ada di Facebook, ada TikTok, Instagram, dengan YouTube, semua namanya sama, podcast Buru Official. Gitu. Jadi mengenai program podcast itu apa saja program-program yang ya seperti yang kita kemarin kawan-kawan media kita bentuk namanya tim kecil. Dalam media itu kan anggota media kan tidak semua berada khususnya di Kota Makassar. Mereka kan ada juga di kabupaten lain di sekitar Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. Kemudian Gua Takale ada juga. Ya kita ini bentuk tim utamanya dulu yang berada di Kota Makassar sebagai awal permulaan dari podcast Buru Official. Kita sepakati seperti yang diharapkan karena berhubungan dengan buruh, kita bentuk tiga program kerja utama, artinya 3 isu nanti yang akan disampaikan kepada masyarakat, ya kepada buruh tentang podcast Buru Official itu. Pertama itu tentang tokoh. Kenapa kita buat dia tokoh? Karena orang-orang yang sebagai inisiator atau penggerak dari buruh itu dia harus dikenal melalui media. Contoh ketua serikat pekerjaannya nanti,
ataukah ketua buruh yang ada di setiap perusahaan, ataukah ketua buruh yang ada di kabupaten, atau mungkin juga pejabat-pejabat negara atau pemerintah yang dia tokohnya lebih dikenal oleh buruh. Nah, kita hadirkan di sini, kita podcast sama-sama bincang-bincang membahas tentang isu-isu perburuhan. Makanya itu kita namakan tokoh buruh yang dihadirkan di podcast buruh official. Nah, yang kedua itu adalah isu buruh. Ketika ada permasalahan buruh, contoh upah minimum kota, upah minimum provinsi, yang nantinya di setiap tahun itu kan ada isu tentang Kenaikan tentang kenaikan upah, tentang kenaikan buruh. Nah, itu di podcast ini dihadirkan orang-orangnya. Mungkin dari pekerja ditanya, upahnya cukup tidak? Upahnya layak tidak? Atau upahnya sudah sesuai aturan atau belum? Nah, itu kan itu namanya isu buruh yang harus disampaikan kepada masyarakat. Ketika ada aksi unjuk rasa di jalan, itu artinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres tentang buruh. Nah, mungkin di podcast buruh ini mereka bisa tahu bahwa podcast buruh official ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa isu-isu di perburuhan itu ada sebab sehingga muncul namanya gerakan-gerakan buruh untuk mendapatkan hak-haknya. Itu yang kedua, Bu. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir juga isu tentang program kerjanya podcast buruh official itu tentang edukasi. Edukasi itu pembelajaran, Bu. Karena kita sadar bersama buruh hari ini sebenarnya mereka itu bukan tidak paham, tapi mungkin tidak dapat wadah untuk mendapatkan ilmu, Bu. Edukasi. Makanya di program-program podcast buruh ini mungkin ke depannya di podcast ke depannya kita akan hadirkan orang-orang BPJS Ketenagakerjaan, orang-orang BPJS Kesehatan, orang-orang Dinas Ketenagakerjaan maupun orang-orang serikat bekerja akan menyampaikan bahwa ini hak-haknya buruh, ini cara menyelesaikan permasalahan buruh, ini yang didapatkan buruh di BPJS Ketenagakerjaan, ini yang didapatkan buruh di BPJS Kesehatan. Kemudian mereka juga mengenal sejarah-sejarahnya ini tentang serikat pekerja, sejarah-sejarahnya tentang buruh, sejarah-sejarahnya dari apa yang dinikmati sekarang, mulai jam kerja, hak cuti, upah, kemudian keselamatan kerja, itu semua akan disampaikan ke depannya. Kita akan mengundang orang-orang yang berhubungan tentang hal itu untuk menyampaikan kepada seluruh penonton, kepada seluruh kawan-kawan buruh sebagai edukasi di kegiatan podcast buruh official ini, Bu. Jadi kita ini punya program yang alhamdulillah akan teratur dan kita benar-benar konsisten dan tidak ada hambatan sehingga podcast buruh ini bisa dikenal di seluruh kalangan kaum buruh sampai kawan-kawan buruh semua bisa mengerti tentang hal-hal di perburuhan. Jadi progres kerja kedepannya ini untuk podcast buruh official mulai kelihatan ini. Iya, Bu. Mudah-mudahan kita semua sebagai kaum buruh itu mendapat kesadaran sehingga kaum buruh ini bisa lebih layak lagi dalam bekerja, tidak diintimidasi lagi, kemudian tidak hanya bekerja, kemudian dikebiri hak-haknya. Gitu, Bu. Mudah-mudahan podcast buruh official ini bisa mengemban dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, khususnya juga masyarakat dan terkhusus kaum buruh. Gitu, Bu. Yang berbeda sekali. Karena juga untuk kaum buruh yang ada di luar daerah sana kan butuh artinya ya program butuh edukasi, edukasi wawasan yang luas. Jadi di podcast buruh ini adalah sebagai wadah pengetahuan tentang kerjaan, tentang perburuhan. Terus mudah, jadi kan banyak pekerja buruh punya tidak hanya saya, tapi ada bersama yang belum paham atau belum mengerti apa itu buruh. Apa itu buruh? Ya, mungkin kawan-kawan sebenarnya mereka ini pekerja, dia sebenarnya tahu bahwa dia sebenarnya seorang buruh, tapi dia sebenarnya tidak mau mengakui bahwa dia seorang buruh. Karena mungkin mereka belum paham. Yang kedua, kita tahu kata-kata buruh di negara kita sebenarnya dianggap bahwa ini pekerjaan tidak layak ini. Karena kita di kampung atau kita di tetangga kerjanya apa? Kerjanya sebagai buruh dianggap. Berarti bukan orang yang berpenghasilan. Mungkin dia dianggap orang yang tidak mampu cari pekerjaan mungkin sebagai buruh. Padahal di dalam undang-undang itu ada 3 undang-undang
yang secara jelas itu di Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, kemudian di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian di Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 di PPHI, proses penyelesaian hubungan industrial, itu sama semua bertanya bahwa ketika seseorang bekerja, itu baik di badan usaha yang berbadan hukum atau secara perorangan, kemudian mendapatkan upah, itu namanya buruh. Itu namanya pemakaman seperti itu, Bu. Jadi, kawan-kawan, apapun jabatannya, ya dia tetap buruh. Cuma, karena dari sejarah kita melihat, seperti di sana sebelum kita merdeka, sebelum negara Indonesia yang merdeka, orang kan mengenal buruh itu ada dua macam sebenarnya. Ada buruh yang berkerah biru, ada juga buruh berkerah putih. Berkerah biru ini dia tergolong kayaknya buruh kasar. Ya, buruh yang kayaknya hanya bekerja karena kekuatan, dia tidak punya skill, kayak buruh yang hanya mengerjakan karena tenaganya, tidak ada yang digunakan. Dia buruh kasar, ya rakyat negara Indonesia pada awalnya itu mereka bekerja karena tidak punya keahlian, tidak punya skill. Ya, dia sebagai buruh hanya angkat batu mungkin, tuh menyelesaikan sampah-sampah yang dibersihkan, dia kemudian digaji oleh seseorang itu, ya mengandalkan tenaga itu namanya yang buruh. Dulu itu mungkin dikenal buruh kasar atau buruh berkerah biru karena kerjaannya mungkin yang berkeringat atau apa itu mungkin dikenal sebagai buruh. Kemudian ada juga namanya mungkin buruh berkerah putih. Pada zamannya itu buruh berkerah putih yang mungkin yang kerja yang di kantor-kantor, yang di atas meja, yang memegang pulpen, memegang kertas, tuh. Kalau sekarang sudah menggunakan laptop, jadi mungkin menggunakan berkerah putih. Padahal sebenarnya sama, mereka sama-sama buruh. Selama mereka mendapatkan upah dari badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang perorangan, selama mereka mendapatkan upah, di undang-undang kan bahasanya itu ya, dia seorang buruh. Maupun dia buruh kasar, dia mau buruh harian, mau dia buruh kontrak atau apa, dia jelas buruh selama dia bukan pemilik modal, dia tetap buruh. Apapun jabatannya, dia baik dia CEO, baik dia direktur ataukah pangkat yang tinggi atau jabatan yang tinggi di sebuah usaha, badan usaha, dia tetap buruh. Apapun namanya, dia akan tetap buruh. Cuma ini tidak dipahami oleh masyarakat, ya tidak dipahami dia perbedaannya. Cuma memang bedanya, ya mungkin bedanya cuma di pekerjaannya, Bu. Tapi dia tetap buruh. Apapun Undang-Undang 21, Undang-Undang 13, Undang-Undang nomor 2, itu sama yang rasanya tentang buruh. Ya begitu, harusnya masyarakat mengetahui tentang buruh itu, Bu. Ya, sebenarnya kita ini sebagai anggota serikat pekerja, Bung, apalagi kita sebagai buruh, sebenarnya semua diperjuangkan. Karena tidak ada yang menutup kemungkinan seorang pekerja yang menggunakan pulpen dengan kertas dengan seorang buruh yang di pabrik yang mungkin menyapu-menyapu atau melipat karton itu tidak di PHK. Dan kenyataannya sekarang seorang manajer pun di PHK, untuk seorang seorang buruh yang kerjanya hanya melipat karton atau dia menyapu-menyapu di sebuah pabrik atau dia hanya buruh yang membuat sebuah produk, dia tidak di PHK. Iya, jadi sebenarnya sama-sama kita perjuangkan. Cuma kalau kita melihat kondisi dan situasi pada hari ini, khususnya kita di Kota Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan ini, melihat buruh ini kita prihatin, Bu. Kenapa? Karena buruh hari ini kan kita kasihan karena sebenarnya gajinya bukan cukup, tapi kurang dari cukup. Dia harus mendapatkan pekerjaan lain sehingga kebutuhannya itu terpenuhi. Contohnya UMK hari ini 3.500.000, ya kita bisa lihat lah, kita tidak bisa sebut perusahaannya, tapi hampir ya 70%. Kalau saya melihat secara nyata di lapangan, hampir 70% perusahaan itu membayar di bawah di bawah UMK, terus dengan UMK. Padahal ini aturan negara, ini aturan negara yang seharusnya buruh itu walaupun tidak memperjuangkan, ya diberikan, karena itu haknya seorang buruh sebagai pekerja di negara Indonesia dan kewajibannya sebuah pengusaha di perusahaan
yang membuat sebuah usaha di negara kita, di negara Republik Indonesia ini. Bukan lagi cerita dari bahwa dia untung tidak untungnya. Kita kan bisa melihat di perusahaan-perusahaan mungkin yang perseorangan yang hari ini yang keuntungannya belum mampu untuk membayar pekerja itu buruh, ya kita bisa lihat karena kan ada perjanjian di antara pekerja dengan pengusaha itu selama dia tidak melanggar aturan yang ada di negara ini, kemudian ada kesepakatan. Tapi kan kenyataannya tidak. Pengusaha mendapatkan ya keuntungannya di saat dia mampu membayar orang itu bahkan 2 kali dari UMK dia masih untung. Tapi kenyataannya dia hanya memberikan upahnya setengah dari aturan yang dibuat oleh negara ini, Bu. Jadi kan itu yang membuat kita sebagai anggota serikat buruh prihatin sebenarnya. Bahkan banyak kawan-kawan nanti itu punya masalah, nanti punya apa kendala di tempat kerjanya, nanti mau di PHK kah atau hak cutinya yang diberikan, itu baru dia datang ke serikat buruh. Sebenarnya kan serikat buruh itu ya tempat belajar, tempat ya seperti ini kita kan sebagai ya kita dirinya hanya bekerja di sebuah gudang atau sebuah pabrik, dia kan tidak tahu itu tentang podcast, hanya lihat itu podcastnya para artis tuh. Tapi hari ini kita bisa buat sebuah podcast karena kenapa ya kita bisa belajar di serikat buruh. Kita ya tidak mesti belajar harus mendapatkan dan ya kan bisa belajarnya di kampus kan beda, Bu. Ada sesuatu hal yang saya dapatkan di dunia bangku sekolah tapi didapatkan di sebuah organisasi. Nah, makanya pada seluruh kawan-kawan buruh ketika melihat sebuah organisasi jangan menganggap bahwa organisasi itu membawa kita ke hal-hal positif, membawa kita ke hal-hal negatif. Tuh tidak selamanya itu organisasi itu kan tergantung orangnya. Namanya itu tidak akan dia namanya jelek, tapi orangnya membawanya ke tempat yang baik, ya pasti baik lah. Karena organisasi itu tidak ada yang jelek, Bu. Apapun organisasinya, apapun di bidangnya itu organisasi, selama orang-orangnya di dalam itu membawanya ke hal-hal positif, pasti hasilnya juga positif. Begitu lah, Bu. Ya tentang perjuangan ya makanya kita untuk saat ini kita fokusnya mungkin karena kita melihat kondisi kebanyakan ini kawan-kawan ya itu tadi kelas buruh kasar, buruh harian, buruh pekerja keras yang hanya mengandalkan otot. Ya kita fokusnya mungkin di situ sebagai bahan perjuangan menyampaikan bahwa mereka ya kalau mau merubah nasib sebuah kaum ya harus kaum itu sendiri yang merubah nasibnya, Bu. Makanya dengan membuat sebuah podcast ini kita fokuskan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka melihat podcast ini dengan fasilitas yang minim, dengan menggunakan HP saja mereka sudah bisa belajar bahwa oh ini dia tugasnya sebagai buruh, dia ini hak yang harus dapatkan. Supaya itu pengusaha tidak semena-mena juga karena kan pengusaha tidak semua tapi ada yang semena-mena, ada beberapa tapi bisa dibilang kebanyakan. Tapi sejauh ini progres podcast buruh official di kawan-kawan buruh atau teman-teman buruh bagaimana? Ya, Menurut kalau kita melihat sebenarnya ya masih prihatin karena masih ada beberapa kawan-kawan kita termasuk anggota kita sendiri yang mungkin ada beberapa yang belum sadar bahwa media itu pentingnya media di perburuhan tuh supaya keluarganya juga tahu, orang tuanya tahu, anak istrinya juga tahu tentang gerakannya, tentang organisasinya di dunia perburuhan bahwa oh ini saya dapatkan selama ini karena saya berjuang di organisasi perburuhan. Nah, makanya ini saya kasih makan, ini adalah upah saya karena saya berjuang. Dulunya saya mendapatkan di bawah UMK karena saya berjuang di organisasi, saya dapatkan di atas UMK. Inilah hasil perjuangan saya melalui organisasi saya. Nah, bisa dilihat itu di podcast buruh official, perjuangan ketua-ketua serikat pekerja. Ya kita nanti akan mengundang anggota-anggota serikat pekerja untuk menyampaikan suka dukanya mereka dalam serikat pekerja, Bu. Jadi ya kita bisa menyampaikan kepada masyarakat ya perjuangan kita untuk hari ini khususnya dulu yaitu buat kawan-kawan itu tadi buruh-buruh kasar, kemudian buruh yang kerja di pergudangan, kerja di pabrik-pabrik yang hari ini gajinya sebenarnya masih UMK, ada yang UMK, tapi masih banyak hak lainnya yang belum didapatkan, Bu. Ya mereka belum mengetahui tentang hak-haknya itu saja, Bu. Kalau di perburuan itu seperti yang buat kita yang disebutkan tentang buruh itu apa normatif tentang normatif ini itu apa saja dalam dunia. Ya, buat kawan-kawan buruh sebenarnya mereka hari ini bukan tidak tahu
tapi tidak ada mungkin wadah yang bisa menyampaikan. Khususnya itu ketika kita bekerja di sebuah perusahaan kan ketika membangun sebuah badan usaha di negara ini kan ada hukum yang dia taati, ada aturan-aturan, dia bentuk PT, iya, dia bentuk CV, dia bayar pajak, toh. Jadi semua ada aturan. Sama juga dengan kita sebagai buruh, sebagai pekerja. Ketika kita sebagai buruh, sebagai pekerja, sebagai tenaga kerja itu mendaftar di sebuah perusahaan atau melamar pekerjaan, itu akan ada timbul, Bung, ada hak dan ada kewajiban. Ya, hak kita itu untuk menjalankan pekerjaan, kewajiban kita itu adalah upah. Upah salah satunya itu upah. Tapi masih ada lagi undang-undang, khususnya pada hari ini, toh, Undang-Undang Nomor 6 yang baru-baru kita hadapi bersama, Undang-Undang Omnibus Law itu kan ada aturannya lagi, ada PP 34, 35, dan 36, kemudian ada PP 37. Itu semua kan sudah ada aturan di sini tentang pekerjaan. Hak normatif ini yang dimaksud hak normatif itu adalah semua hak yang diatur di dalam undang-undang itu hak normatif namanya. Di dalam undang-undang yang diatur, contohnya itu upah, jam kerja, kemudian jam istirahat, kemudian upah lembur, kemudian hak cuti, kemudian hak pesangon, kemudian juga hak-hak kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian fasilitas-fasilitas pekerjaan, kemudian masih banyak kalau semua dan itu kita akan bahas di podcast berikutnya, kita akan bahas orangnya langsung yang bisa menjelaskan secara rinci, Bung, untuk tentang hak pekerja. Ya, tapi contohnya seperti itu tadi, hak normatif itu banyak buruh mereka kan ketika contohnya kita ini dulu tamat sekolah, dia tidak pernah mendapatkan penghasilan ketika bekerja yang seharusnya UMK itu 3 juta atau UMK itu 3 juta lebih, saya cuma dapat 1 juta, kita syukur karena dulu nggak dapat apa-apa. Tuh, kali kerja dapat 1 juta. Nah, tapi sebenarnya itu kan tidak dirampas kita. Karena kenapa? Ya tidak adanya wadah kita tahu. Jadi kan sebenarnya kok potensi juga berfungsi buat anak sekolah, bahkan anak kuliahan, bahwa oh, ternyata di dunia kerja ini ada hak-hak yang saya dapat. Saya selesai SMK, saya selesai SMA, saya melamar di perusahaan, ternyata upah, jam kerja, hak cuti, semuanya sudah diatur, dan itu hak normatif. Ketika ada perusahaan yang tidak memberikan hak normatif itu, ya kita butuh wadah, kita butuh tempat untuk melakukan perjuangan, karena kalau saya sendiri yakin dan pasti akan ada hasil, tapi ya begitu nih, tidak signifikan Bu. Toh, kalau tidak ada wadahnya untuk berjuang. Begitu Bu. Itulah hak normatif di sebuah perusahaan ketika kita itu tadi Bu, di negara kita ini semua butuh perjuangan. Toh, lama dijajah bertahun-tahun kita dijajah di negara Republik Indonesia ini, itu hasil perjuangan sehingga kita merdeka. Padahal secara dunia kan seharusnya orang yang lahir di muka bumi kan punya hak asasi manusia yang harus dilindungi. Nah, sama dengan buruh, dia sebagai pekerja itu punya hak, dia punya kewajiban, dia punya hak. Hak ini kan sebenarnya walaupun tidak diminta harus diberikan. Tapi melihat kondisi kita pada hari ini, ya jam kerja, upah, itu semua harus diperjuangkan. Contoh, saya yakin dan percaya ketika ada masyarakat yang melihat video ini, yang merasa gajinya di tahun 2024 ini di bawah UMK, ya kurang lebih UMK hari ini 3.600.000 untuk 3.600.000, ketika gajinya di bawah, dia akan menikmati itu, karena dia tidak tahu bahwa oh ternyata gaji saya harus UMK. Gaji saya harus segini, jadi saya harus memperjuangkan itu. Itu makanya buruh harus berjuang. Ketika tidak, ya tidak bakalan kita mendapatkan kesejahteraan itu, Bu. Tidak akan mendapatkan hal yang seharusnya memiliki. Kita ini sebenarnya bukan tidak bersyukur. Kalau kita dibilang tidak bersyukur, ya tidak usah bekerja. Negara yang tanggung. Ada beras pasti. Tidak usah beli motor karena kita kan pengangguran. Tidak usah bekerja. Kalau kita mau bilang tidak bersyukur, kita hidup saja, nikmati saja kehidupan apapun itu karena kita bersyukur. Tapi kan kita mau berubah hidup ini menjadi lebih layak, menjadi sejahtera. Kan apa bedanya orang dulu sebelum penjajahan sama orang sudah merdeka?
Dulu itu Bung, orang kan, ya, kenapa mereka berjuang untuk merdeka? Karena orang bekerja, orang dikasih makan, bekerja dikasih makan, bekerja dikasih makan. Itu saja bertahun-tahun selama dijajah. Tapi hari ini setelah merdeka, kita bekerja, kita dikasih upah, tapi upahnya habis untuk makan. Ya, apa bedanya nih? Cuma sistemnya yang berbeda. Tidak ada yang membedakan tentang merdeka dengan sebelum merdeka. Tidak ada yang membedakan hal itu. Makanya itu perjuangan sebagai kaum buruh yang harus dimulai. Karena kalau tidak begitu terus lagi, malah kita ini kedua di Makassar, nah, budaya sisa lagi. Betul? Kalau di Makassar, kesesa lagi. Karena perjuangan seorang ya kaum buruh lelaki di kota Makassar itu lebih keras. Karena mereka punya ketika mau berkeluarga, ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Yang hari ini upah yang didapatkan itu begitu, kalau bukan bantuan orang tua, mereka tidak akan mampu berkeluarga. Karena melihat kondisi hari ini, pemerintah tidak pernah melihat sisi suku dan budaya ini di tempat tak. Dan apalagi banyak orang pekerja yang hanya gajinya setengah, hanya 50% dari mereka. Padahal pemerintah sebenarnya bukan merancang, karena kita tahu bersama nanti kita akan undang orang-orang yang upah, kita akan undang orang yang pekerjaan, bagaimana posisi upah itu bisa didapatkan. Bukan karena dikatakan UMK sudah ada, berarti kita sudah sejahtera, belum. Kita tahu konflik dan hal-hal yang sehingga terbentuknya itu UMK. Makanya perjuangan itu butuh, karena semua itu perjuangan, Bu. Nanti kita akan undang orang-orang seperti itu untuk mereka bisa menghadiri podcast kita untuk menyampaikan hal seperti itu, Bu. Makanya ketika buruh tidak berjuang, yakin dan percaya hal-hal kesejahteraan, bahkan hal-hal normatif, hak normatif hidup itu tidak bisa didapatkan karena butuh perjuangan, Bu. Tidak ada sampai hari ini buruh yang mendapatkan secara tiba-tiba. Mungkin langsung begitu, tidak ada. Mungkin ada yang merasa dirinya dia bukan merasa bahwa saya tidak perlu berjuang, saya sudah dapatkan. Tapi di antara 1.000 atau 2.000 pekerja atau 100-an pekerja di perusahaan akan ada 50% yang mungkin membuat sebuah serikat pekerja mendapatkan upah. Semua menikmati. Mereka menikmati secara biasa, saya tidak berjuang, saya tidak demo, saya tidak apa. Mereka menikmati kejadian, saya tidak berjuang, tidak menikmati. Itu beda. Karena sama dengan negara kita, tidak semua masyarakat Indonesia pada waktu mendapatkan kemerdekaan ini ikut berjuang. Tidak semua, Bu. Masih ada yang di rumahnya tidur, mungkin masih ada yang menikmati hari-harinya biasa di kubung. Tidak semua memperjuangkan kemerdekaan, sama juga dengan kaum buruh. Tidak semua di perusahaan itu berjuang untuk mendapatkan haknya, mendapatkan kesejahteraannya, kemudian yang menikmati mereka sendiri, tidak. Pasti ada dinikmati. Iya, dinikmati oleh seluruh anggota atau seluruh karyawan. Iya, seluruh karyawan atau pekerja di perusahaan itu. Jadi itulah pentingnya kita berjuang. Kalau tidak ada yang berjuang, ya kita begitu terus nih. Karena masih ada perusahaan, khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan itu, di satu perusahaan tidak ada yang berjuang. Hari ini upahnya tidak diberikan sesuai aturan, cutinya tidak diberikan sesuai aturan, bahkan keselamatan kerja yang paling utama. Banyak pekerjaan yang keselamatan kerjanya tidak diperhitungkan oleh perusahaan karena tidak ada yang berjuang. Pasti beda. Tuh, seperti kita undang beberapa teman-teman serikat pekerja, kita juga undang beberapa teman-teman yang tidak gabung serikat pekerja. Apa bedanya? Ataukah ada orang yang dulunya bekerja tidak punya serikat pekerja dan ketika bekerja punya serikat pekerja? Kita akan undang mungkin orang seperti itu menyampaikan, Bu, apa perbedaannya itu. Karena ada orang yang bekerja di waktu perjuangan, ada orang bekerja itu menikmati begitu saja. Pasti berbeda yang didapatkan, begitu, Bu. Tapi selama terbentuknya ini, Bung, podcast buruh ofisial, apa kesan-kesan yang Bung Kama dapatkan selama podcast buruh ofisial ini terbentuk? Ya, kalau kita melihat podcast buruh terbentuk ini, sebenarnya untuk saat ini masih belum ada perubahan, Bu. Di video ke-6 atau video ke-7 ini yang kami buat bersama, yang kita buat bersama pada malam hari ini, itu sampai hari ini kan belum ada perubahan, termasuk dari anggota kita, termasuk dari masyarakat, termasuk dari kaum buruh yang hari ini belum menyentuh serikat pekerja dan serikat pekerja. Mereka, ya kita melihat belum ada perubahan. Karena kenapa? Mungkin kita belum ada respon lah dari kawan-kawan serikat pekerja, kawan-kawan buruh, kawan-kawan karyawan yang hari ini belum mengetahui tentang hak dan kewajibannya di tempat kerja, Bu. Jadi ya itulah mungkin kita harapannya beberapa bulan ke depan ya ada perkembangan dari podcast ini.
adalah perkembangan positif yang didapatkan oleh seluruh masyarakat dan seluruh pekerja, khususnya Kota Makassar, Bu. Jadi permasalahan yang seperti tadi, terutama saya ingin menanyakan mengapa di dunia perkumpulan ini namanya kaum buruh masih banyak yang belum sadar tentang pentingnya serikat. Iya, sebenarnya kaum buruh itu sebenarnya bukan tidak sadar, belum sadar. Mereka belum tahu. Kalau saya secara pribadi Bung menyampaikan kepada kaum buruh, mereka bukan belum sadar tentang serikat pekerja. Belum tahu ataukah sudah menikmati hasil yang Sebenarnya kalau kita melihat secara kenyataan di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, karena kita akan membahas mungkin sekitaran itu saja, karena kita mengalaminya di sekitaran situ. Seperti yang dikatakan tadi, buruh terbagi dua. Menurut saya, dan mungkin buku-buku yang telah kita baca bersama itu kebanyakan buruh terbagi dua. Ada buruh yang menikmati di atas aturan pemerintah, artinya mereka punya jabatan atau punya skill. Ya, kalau saya merasa itu masih wajar lah. Tapi dari 1000 atau 100% buruh yang menikmati itu bisa saya katakan 10%. Karena menjadi pimpinan itu sedikit dan menjadi bawahan yang bekerja keras itu lebih banyak. Makanya aku bilang mereka itu kan belum sadar, mereka belum tahu. Kita kan sama dengan dulu. Kita ini bekerja dari tamat sekolah, kemudian bekerja di perusahaan, mungkin butuh waktu 4 sampai 5 tahun, kemudian kita bergabung dengan serikat buruh. Bukan karena kita tidak sadar, karena kita tidak tahu. Ya, yang kedua, serikat buruh itu, ya kita tidak bisa menutup mata. Masih banyak serikat buruh yang tidak bekerja mungkin dengan sesuai fungsi dan tugasnya. Mereka tidak memberikan pendidikan, kemudian mereka tidak memberikan edukasi, kemudian mereka hanya memikirkan yang menguntungkan. Ya kita mudah-mudahan hal seperti ini tidak banyak di wilayah kita, dan harapannya kita para buruh, para pekerja itu ya ketika ingin bergabung dengan organisasi serikat pekerja atau serikat buruh kan banyak sekali puluhan itu, khususnya di Kota Makassar, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan itu puluhan. Mereka harus pintar melihat organisasi-organisasi mana yang betul-betul ini gerakannya, betul-betul ini tempatnya, ini merubah seorang buruh yang dulunya tidak tahu apa-apa menjadi luar biasa. Untuk dia mungkin dulu yang tidak bisa memimpin sebuah organisasi, dia mungkin tidak bisa bercerita di tempat umum, dia mungkin yang takut di depan kamera bercerita seperti kita hari ini. Karena saya yakin dari kita tiga orang ini, ratusan buruh yang buat tidak mampu seperti kita. Kita ini kan orang-orang yang di organisasi, sehingga kita bisa bekerja seperti ini, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini kan banyak organisasi. Ini yang buruh kebanyakan belum tahu. Mereka sebenarnya bukan belum sadar, tapi belum tahu. Kalau mereka mengikuti terus kegiatan-kegiatan petis kita, mereka akan banyak pengetahuan yang akan didapatkan. Dan saya akan percaya dari hati nurani mereka akan terbuka begitu. Iya, akan terbuka, Bu. Akan terbuka dari melihat berita-berita, melihat informasi yang kita sampaikan di podcast Buruh Official ini, Bu. Jadi buruh ini hari ini ya kembali lagi mereka bukan belum sadar tapi belum tahu. Dan inilah tujuan utama kita, memberitahukan kepada seluruh kawan-kawan buruh, seluruh kawan-kawan masyarakat bahwa buruh itu adalah salah satu penggerak utama ekonomi di negara kita. Mereka ini tidak boleh dikesampingkan, mereka harus diperhitungkan, mereka harus diperhitungkan di negara ini. Tidak semena-mena hanya dipekerjakan saja, diambil tenaganya, sudah sakit dibuang, sudah tua dibuang. Tapi mereka harus diperhatikan dari kesejahteraan sosial, kemudian kesejahteraan ekonominya, kemudian kesejahteraan keluarganya, semua harus diperhatikan. Dan itulah kawan-kawan buruh yang harus dilakukan sekarang. Mereka harus banyak belajar supaya perjuangan kaum buruh ini bukan hanya segelintir orang yang menikmati banyak orang. UMK kan yang berjuang segelintir orang, yang menikmati banyak orang. Inilah mereka harus banyak belajar sehingga dia lebih banyak pengetahuan, sehingga terbuka wawasannya. Ya, orang mengatakan mereka sudah sadar, tapi mereka sudah berilmu, bukan mereka sudah sadar. Sebelumnya dia sadar, dia bekerja juga sadar, tapi belum punya ilmu, sehingga mereka belum ikut bergabung di jalur perjuangan para kaum buruh yang hari ini masih berjuang. Begitu, Bu.
Berarti mungkin Bung Gama bisa sampaikan ke teman-teman buruh yang ada di luar sana, bagaimana untuk bisa ke depannya lebih apa nih? Lebih peduli. Ya, peduli terhadap pergerakan kaum buruh. Ya, Mungkin ada penyampaian sehingga bisa meyakinkan lah begitu, meyakinkan ya. semangatnya. Kalau saya kepada seluruh kawan-kawan buruh hari ini, khususnya yang berada di Kota Makassar, apalagi yang berada di sekitaran Provinsi Sulawesi Selatan, buruh itu ketika hari ini bekerja, mereka harus mencari di internet, mencari di sosial media. Apalagi kita ini buruh hari ini, kita tahu dia buruh apa yang bilang pemerintah ini samanset ya, atau samanset, berarti anak muda atau pekerja yang hari ini semua sudah punya handphone, sudah punya handphone genggam, sudah punya telepon genggam, yang mereka setiap hari pulang kerja, bahkan pas kerja juga melihat telepon genggam. Dan mereka seharusnya bisa searching di internet bahwa oh ternyata hak buruh ini, oh, ternyata kewajiban buruh ini, ternyata ketika kita bekerja ini yang didapatkan di setiap wilayah. Terus kenapa contohnya Kota Makassar hari ini UMK-nya rendah, Karawang yang UMK-nya paling tinggi hari ini, tetapi kebutuhan ekonomi sama, kemudian pekerjaan sama, oh, kenapa mereka gajinya lebih tinggi? Kenapa Makassar hari ini lebih rendah? Seharusnya mereka itu tahu bahwa di sana mereka berjuang. Semua buruh, hampir semua buruh mereka berjuang. Di sini hampir semua buruh tidak berjuang. Itu yang mungkin ajakan kepada seluruh kawan-kawan, kepada seluruh pekerja, kepada seluruh buruh untuk belajar. Saya tidak mengajak untuk bergabung dengan serikat pekerja. Saya tidak pernah mengajak kawan-kawan untuk bergabung dengan serikat pekerja untuk menjadi anggota kita, menjadi bagian dari kita. Tapi saya mengajak untuk kawan-kawan, kepada seluruh pekerja, kepada seluruh buruh untuk belajar dari hak-hak seorang buruh, hak-hak seorang pekerja, dan kewajiban seorang pekerja yang didapatkan ketika kita bekerja di suatu tempat, di suatu perusahaan. Jadi ajakan saya itu untuk belajar, Bu. Ikuti terus di kegiatan-kegiatan podcast buruh ofisial, karena salah satu program kerja kita adalah edukasi, memberikan ilmu, memberikan pembelajaran kepada seluruh pengetahuan kepada seluruh masyarakat, sehingga kita pada hari ini bisa mendapatkan hal yang lebih baik sebagai seorang pekerja, sebagai seorang buruh. Itu jangan saja pernah mengajak untuk bergabung serikat pekerja, tapi kita mengajak untuk mereka belajar. Ketika mereka sadar, saya yakin dan percaya dia akan lari sendiri atau bergabung sendiri kepada kawan-kawan seperti kita ini yang berani berjuang, Bu. Gitu, Bu. Ya, jadi harapan ke depannya ini, Bu. Harapan kita bersama. Ya, harapan kita bersama. Podcast buruh official. Ya, harapan kita bersama, Bu, untuk podcast buruh official ini, ya harapannya itu kita sebagai contoh, sebagai wadah pertama yang memperlihatkan kepada buruh, kepada masyarakat bahwa oh masih ada nih buruh yang milenial, yang bisa menggunakan kecanggihan teknologi pada hari ini, menyampaikan berita, memanfaatkan berita pada hari ini, sehingga kita bisa membuat informasi yang real, yang nyata kepada masyarakat, sehingga mereka mengetahui. Yang kedua harapannya, ya mereka ikhlas. Kita ini kan ikhlas, itu ikhlasnya untuk membantu kita dalam menyampaikan berita dengan cara apa? Ya, kita tahu sosial media itu bisa dikenal dengan bantuan para penontonnya, bentuk mereka membagikan informasi, kemudian menyukai informasi, kemudian mengikuti akun-akun YouTube kah, akun-akun Facebook, akun-akun Instagram dan TikTok, supaya mereka itu tidak ketinggalan informasi, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi-informasi dari apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan orang-orang yang kita undang nanti di kegiatan-kegiatan podcast ini. Harapannya sih itu, terutama khusus anggota, Bu. Karena kita walaupun satu organisasi, karena kita tidak sering ketemu, ada yang di Kota Makassar, ada yang di Maros, ada yang di Pangkep, bahkan ada yang di ujungnya di Sulawesi Selatan, di Palopo, ada yang di ujungnya di Sulawesi Selatan lagi di Selayar, ya bahkan ada di sebelahnya yang di kita di Kota Makassar di Bone. Itu kan kita tidak sering ketemu. Harapannya karena kita satu organisasi, dengan lahirnya podcast ini, mereka bisa mendapatkan informasi dari podcast buruh ini. Oh ternyata dia ini ketua PC ku, dia ini ketua PUK aku, dia ini ketua DPW ku, melalui podcast buruh ini, Bu.
karena jangan sampai ada anggota yang bergabung itu tidak mengetahui bahwasanya ini adalah blockchain. Iya. Kebanyakan kan seperti itu. Nanti tidak ada masalahnya. Saya Pak anggota ada ini sebenarnya. Pasti otomatis ketuanya juga bingung. Oh, iya. Iya, karena kan biasa kita secara organisasi tidak mampu karena kan kita organisasi yang pertama kurang dana, yang kedua kita independen, kita tidak mau menerima sumbangan dari bentuk apapun yang dapat mengurangi gerakan-gerakan kita, yang dapat membuat organisasi kita menurun, apalagi kegiatan-kegiatan podcast begini. Kalau kita tidak mau diintimidasi di tempat kerja sudah intimidasi, masa di organisasi tidak diintimidasi lagi? Itu harapannya itulah buat semua buruh mampu kita sama-sama mengembangkan podcast ini supaya lebih berkembang lagi, supaya lebih besar lagi, sehingga manfaatnya dinikmati oleh seluruh kaum buruh dan seluruh masyarakat, khususnya dulu di Kota Makassar dan Provinsi Selatan. Itu Bu. Seperti yang dikatakan tadi oleh utama, bahwasanya di zaman sekarang tidak itu sudah sangat yang berkembang lah dunia. Mudah sekali kita bisa belajar di dalam sosial media, utamanya yang pun podcast buruh yang ini. Jadi jangan lupa di subscribe. Ya. Banyak media-media lain, tapi saya sebagai tim dari akun podcast buruh yang serta dengan itu kedepannya ingin memperluas wawasan, makanya mudah-mudahan konten-konten dari podcast buruh ini bisa berkembang, terus dilancarkan kegiatan-kegiatannya. Mungkin itu saja di waktu ini karena luar biasa penyampaian dari pertama tadi. Oke, berikutnya lagi kita usahakan podcast ini dihadiri oleh orang-orang besar supaya ada informasi yang lebih akurat. Ya. Kita ini sama-sama belajar sih. Jadi Bung Sabar, mungkin sekian bincang-bincang kita malam ini. Jadi teman-teman yang ada di luar sana, kaum-kaum buruh, khususnya kaum-kaum buruh, agar kiranya mengikuti akun-akun resmi dari podcast buruh official supaya bisa menambah wawasan atau pengetahuan lah. Iya. Pantau terus akun resmi dari podcast buruh official. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Ada beberapa akun resmi itu di YouTube, di podcast buruh official, di Facebook sama juga podcast buruh official ya, Instagram dan TikTok. Jadi penghujung waktu malam hari ini kita akhir bincang-bincang. Kedepannya kita buat bincang-bincang baru lagi. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bung. Oke, siap nih. Kita mudah-mudahan berjuang lagi Bung. Ya, kita sama-sama berjuang lagi. Terima kasih Bung Kawan. Oke. Dan ya kita biasanya dulu menyampaikan bahwa perjuangan itu ya tidak ada yang mudah, tapi tidak ada hasil yang mengkhianati perjuangan gitu. Ya. Seperti kutipan yang pernah saya baca bahwasanya dia tertindas atau bangkit melawan. Itu dulu. Itu Jadi hidup buruh.